Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita akan lanjutkan kuliah kita dengan materi berikutnya, yaitu kita akan bicarakan tentang produksi benih dengan bagian vegetatif, di mana yang akan kita bicarakan hari ini adalah perbanyakan atau produksi benih secara vegetatif dengan cara yang non-konvensional atau dengan kultur jaringan, bagian yang pertama. Jadi topik ini mungkin akan kita bagi menjadi dua atau tiga bagian nantinya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, jadi kita sudah bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu produksi benih dengan biji, baik yang non-hibrida maupun yang hibrida. Dan sekarang kita akan teruskan dengan perbanyakan benih atau produksi benih dengan cara vegetatif, yaitu dengan kultur in vitro. Di mana kita ingat bahwa definisi benih menurut undang-undang itu adalah tanaman atau bagian tanaman. Jadi bagian tanaman juga bisa disebut sebagai benih. Nah, sebelum kita lanjutkan, maka kita mungkin akan mengingat kembali dulu sedikit tentang apa itu kultur jaringan. Kultur jaringan, Anda sudah mendapatkan materinya dulu, barangkali di mata kuliah yang lain, di mata kuliah bioteknologi mungkin ya. Mengingatkan kembali saja bahwa kultur jaringan atau kultur in vitro itu adalah teknik bagaimana kita mengisolasi atau mengambil bagian-bagian tanaman, bisa berupa organ, sel, polen, protoplasma, dan seterusnya, yang kemudian ditumbuhkan secara tersendiri, artinya dipisahkan dari tanaman tadi, induknya tadi, kemudian dipacu untuk memperbanyak diri untuk tumbuh, yang akhirnya diregenerasikan kembali menjadi tanaman yang lengkap, ya, dengan satu syarat, yaitu dalam kondisi lingkungan yang aseptik dan terkendali. Aseptik yaitu bebas penyakit, dan terkendali itu maksudnya suhu, kemudian cahaya itu diatur. Atau kalau secara ringkas boleh kita definisikan teknik atau kultur jaringan adalah teknik perbanyakan sel, jaringan atau organ tanaman, ya. Kalau kita bicara kultur jaringan tanaman pada medium buatan secara aseptik. Oke. Nah, di dalam pembicaraan kultur jaringan ini ada beberapa istilah yang harus kita ingat kembali. Yang pertama adalah totipotensi, ya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Kemudian ada istilah rediferensiasi, ada dediferensiasi, ya. Kemudian nanti juga ada istilah explant, ada istilah plantlet. Baik, mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tanaman untuk bisa berkembang, membelah diri menjadi tanaman yang utuh kembali. Ya. Yang ini spesifik hanya dimiliki oleh sel-sel tanaman, ya. Sel binatang dan sel manusia tidak bisa begitu. Kemudian istilah yang kedua adalah diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah kemampuan tanaman atau ya kemampuan tanaman membentuk atau tumbuh menjadi bagian-bagian yang berbeda, terdiferensiasi, ya. Kemudian berbeda dari sisi struktur maupun fungsinya, ya. Kemudian nanti seperti kita lihat di tanaman itu kan ada yang selnya berkembang menjadi daun, berkembang menjadi akar, berkembang menjadi batang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi kemudian kita juga mengenal istilah dediferensiasi. Maksudnya di dalam kegiatan kultur jaringan itu ketika kita tadi mengambil explant berupa jaringan, misalnya daun itu kan sudah terdiferensiasi sebelumnya. Tapi kita ambil, kita isolasi, kita dediferensiasi. Artinya kita posisikan dia kembali menjadi sel-sel yang awal, ya, seperti dalam posisi 0 gitu, ya. Yang nanti dia akan kita tumbuhkan kembali, kita paksa membelah untuk berrediferensiasi, diferensiasi kembali menjadi membentuk organ-organ yang tadi sudah kita sebutkan, menjadi daun. Meskipun tadi asalnya dari daun, dia nanti akan bisa membentuk daun, membentuk akar, membentuk batang, dan seterusnya. Itu istilah rediferensiasi. Kemudian istilah lain yang nanti akan kita sering sebut-sebut yaitu istilah explant. Explant itu adalah
bahan tanaman yang kita tanam dalam kultur jaringan. Eksplan bisa berupa organ, bisa berupa sel, ya bisa berupa polen dan seterusnya. Kemudian kita juga mengenal istilah namanya plantlet. Plantlet itu adalah tanaman kecil yang dihasilkan oleh kegiatan kultur in vitro. Oke, nah kita teruskan sekarang. Sebelum ke teknik produksinya sendiri, kita perlu mengenal dulu kelebihan dan kekurangan dari kultur jaringan ya. Kelebihannya sudah kita catat ada beberapa, nanti Anda bisa menambahkan sendiri ya. Yang pertama adalah bahwa dengan kultur in vitro atau kultur jaringan, jumlah benih atau jumlah bibit yang dihasilkan itu lebih banyak. Ini tentu saja kalau dibandingkan dengan produksi benih secara konvensional yang vegetatif yang konvensional. Ya. Sebagai contoh misalnya, bandingkan saja misalnya dengan cangkok gitu ya. Anda mencangkok dari satu tanaman paling nggak sampai ratusan Anda bisa dapatkan tanaman baru, benih baru ya. Tapi kalau dengan kultur in vitro, Anda dari satu lembar daun diregenerasikan itu bisa menjadi ribuan tanaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelebihan dari kultur in vitro ini adalah dalam kaitannya dengan produksi benih tadi ya, kita akan menghasilkan benih yang sehat dalam arti bebas virus dan penyakit yang lain. Bebas virus dan penyakit yang lain ya. Ini pasti kita dapatkan karena memang kondisi pertumbuhan kultur in vitro itu kan menuntut kondisi aseptik. Jadi tidak mungkin tanaman yang kena penyakit itu bisa tumbuh. Soalnya kalau ada penyakit, khususnya penyakit bakteri dan jamur ya, pasti dia sudah akan menyebabkan kontaminasi dulu di dalam media. Jadi yang berhasil menjadi plantlet, pastilah dia sudah bebas dari penyakit, khususnya penyakit dari jamur dan bakteri. Ya, tapi harus diingat di sini bahwa istilah bebas penyakit itu berbeda ya dari tahan penyakit. Kalau bebas penyakit itu artinya dia tidak ada penyakitnya gitu. Tapi kalau tahan penyakit, dia memang meskipun di sekitarnya nanti ada bibit-bibit penyakit, maka dia tidak terserang karena dia tahan. Tapi kalau yang bebas penyakit ini, kalau memang dia tidak tahan ketika kita sudah lepaskan di lapangan, boleh jadi dia bisa terkena penyakit gitu karena memang tidak tahan. Itu yang harus Anda pisahkan, dua istilah itu. Kemudian berikutnya keuntungannya adalah dia relatif cepat ya, relatif cepat. Rate-nya itu bisa 4 sampai 5 per bulan. Rate itu maksudnya kecepatan tumbuhnya ya, kecepatan perbanyakannya. Nanti akan kita jelaskan artinya itu di belakang. Tentu saja ini juga dibandingkan dengan perbanyakan secara vegetatif yang konvensional. Kemudian kalau yang keempat itu seragam, ini kalau kita bandingkan dengan perbanyakan secara generatif ya dengan biji. Kenapa? Karena kalau diperbanyak dengan vegetatif itu kan sel-sel itu membelah secara mitosis. Kalau mitosis menghasilkan sel-sel yang identik, sehingga ketika menjadi tanaman baru, maka tanaman baru itu akan memiliki genotip yang sama persis dengan tanaman sumber eksplannya tadi. Oke, yang terakhir tentu saja juga akan memudahkan dalam transportasi. Ketika kita punya benih dalam kultur jaringan yang dalam botol-botol ya kecil, dalam satu botol bisa berisi lebih dari satu. Kemudian kita bandingkan dengan perbanyakan yang dengan vegetatif konvensional, misalnya dengan sambung atau stek ya atau cangkok. Anda bayangkan satu tanaman mungkin perlu tempat yang relatif besar ya, dibandingkan dengan yang botol-botol tadi. Dalam polybag ada medianya cukup berat ya, repot membawanya dan seterusnya. Sehingga dengan kultur in vitro ini juga akan memudahkan dalam transportasi. Oke, tetapi tentu saja sebagaimana teknologi yang lain, maka kultur jaringan ini juga punya kelemahan ya atau kekurangan. Misalnya yang pertama biayanya relatif mahal. Khususnya sebenarnya ini untuk biaya inisiasi awal ya, modal awalnya membuat lab, menyediakan alat-alatnya dan seterusnya yang cukup mahal. Tapi sebenarnya kalau lab ini sudah jalan, maka boleh jadi biayanya itu bisa lebih efisien dibandingkan dengan konvensional, ya dengan vegetatif yang konvensional. Oke, kemudian yang berikutnya karena kultur jaringan ini juga adalah pekerjaan yang relatif perlu keahlian khusus ya, maka diperlukan
tenaga-tenaga khusus yang punya skill atau keahlian khusus juga. Gitu. Itu kelemahannya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ada resiko ketika dikembangkan dengan kultur in vitro yang vegetatif dengan non konvensional ini, ada resiko terjadinya mutasi atau off type atau penyimpangan dari genotip eksplan yang kita tanam tadi. Karena ini sudah gejala umum ya, bahwa dengan perbanyakan secara in vitro ini sering muncul terjadinya apa yang disebut sebagai variasi soma klonal, yaitu variasi genetik karena kegiatan kultur in vitro. Bahwa ini bisa diminimalisir, ya, tetapi risiko itu tetap ada. Oke, itu termasuk salah satu kekurangan, karena ketika kita melakukan perbanyakan, tentu saja kita akan menginginkan benih yang seragam, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara sekalian, jadi pada dasarnya teknik perbanyakan tanaman melalui kultur in vitro itu bisa kita bisa kita ambil pelajarannya itu dari alamnya gitu. Di alam kan kita mengenal tanaman dikotil dan monokotil gitu ya. Kita bisa melihat kebiasaan tanaman yang bersangkutan yang akan kita kulturkan itu di alam itu dia biasanya menggunakan apa perbanyakannya gitu. Kalau dia biasa dengan rimpang, ya di kultur nanti pasti paling baik ya menggunakan rimpang gitu. Oke. Nah, pada tanaman dikotil itu biasanya kultur in vitro dilakukan dengan memotong buku atau node ya. Jadi satu single node itu dijadikan satu eksplan, kemudian dari satu eksplan itu memanjang, tumbuh, bisa menjadi tumbuh buku-buku yang baru, taruhlah menjadi 4-5 buku baru, nanti dia bisa dipotong-potong menjadi eksplan baru. Atau kalau pada tanaman monokotil, kita bisa memisahkan anakan misalnya ya, kalau misalnya tumbuh anakan. Tumbuh anakan, kemudian anakan-anakan itu kita pisahkan, misalnya satu eksplan itu bisa menghasilkan 4-5 eksplan baru, maka kita dari satu eksplan tadi, kita mendapatkan 4 atau 5 tanaman baru. Nah, dari sistem penggandaan tersebut, maka itulah yang disebut sebagai laju perbanyakan tadi, atau proliferation rate, ya 4 atau 5 tadi. Jadi 1 jadi 4, terus kemudian 4 masing-masingnya jadi 4, berarti kan jadi 16 ya. Nah 16 masing-masing jadi 4 dan seterusnya. Itu rumusnya itu adalah pangkat N, di mana jumlah berapa kali subkulturnya itu ya, itu yang nanti dipangkatkan. Jadi misalnya tadi kita dari 1 dipindah menjadi 4 itu berarti sekali subkultur. 4 menjadi 16 itu subkultur kedua. Jadi kalau tadi 1 menjadi 4, berarti faktor perbanyakannya 4, subkulturnya 1 berarti kan 4. Ya. Kalau kemudian subkultur kedua, berarti kan 4 pangkat 2. Gitu ya, 4 pangkat 2, 16. Begitu seterusnya. Itu yang disebut sebagai proliferation rate. Jadi semakin banyak kita mendapatkan eksplan baru dari planet yang sudah kita tanam sebelumnya, berarti semakin banyak juga benih baru yang bisa kita dapatkan, dan semakin sering kita melakukan, semakin banyak kita melakukan subkultur, maka benihnya juga semakin banyak kita dapatkan. Oke, meskipun nanti ada catatan ya. Baik, ini adalah tahapan pembibitan secara umum. Ya, tahapan pembibitan secara umum. Jadi secara umum begini tahapan pembibitannya, meskipun nanti ada variasi ya, di dalam teknisnya nanti ada variasi untuk masing-masing komoditi. Yang pertama yang dilakukan adalah persiapan induk. Persiapan induk, di mana di dalam persiapan induk ini yang dilakukan adalah ya kita memilih genotip mana yang mau kita perbanyak. Karena tadi nanti kita akan menghasilkan anakan yang sama persis genotipnya dengan induknya tadi, maka kita pilih dulu genotip yang mana yang mau kita perbanyak. Kalau kita misalnya memperbanyak pisang raja misalnya yang warnanya kuning, yang manis gitu ya, ya kita ambil eksplan dari tanaman itu yang kita maksud itu, kemudian kita perbanyak nantinya. Itu yang pertama. Jadi yang kita perhatikan adalah faktor
genetisnya ya dari tanaman induk. Kemudian yang kedua adalah faktor kondisinya. Sebaiknya kita memilih tanaman induk itu yang sehat, kemudian yang tumbuh subur, yang tidak stres gitu ya, sehingga nanti peluang dia akan tumbuh di dalam media kultur itu juga lebih baik. Itu yang kedua, ada dua faktor ya, faktor genetisnya, kemudian faktor fisiknya juga kita perhatikan. Kemudian juga harus bebas penyakit ya jelas ya, itu kita pilih. Meskipun nanti tetap harus kita lakukan sterilisasi gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah isolasi eksplan atau kita mengambil bagian tanaman tertentu dari bagian tanaman induk tadi yang mau kita ambil. Apanya yang mau kita ambil? Apakah bijinya kah? Atau tunasnya? Atau meristemnya? Dan seterusnya. Isolasi eksplan, kemudian kita letakkan di botol kultur, kita lakukan proliferasi di sana atau perbanyakan. Ya, ini dilakukan dengan subkultur ya. Jadi ketika dipindahkan ke botol tadi, isolasi eksplan ditanam di botol, kemudian dipacu pembelahan selnya menjadi tunas-tunas baru atau nut-nut baru tadi. Ya, semakin banyak. Kemudian ketika botol itu sudah penuh atau kemudian medianya sudah habis nutrisinya atau sudah kering, harus kita pindahkan. Nah, proses pemindahan itu namanya subkultur. Ada catatan di situ bahwa subkultur atau proliferasi itu maksimal dilakukan sebanyak 7 kali. Apa alasannya? Maksimal dilakukan 7 kali, yaitu adalah berdasarkan pengalaman, kalau subkultur itu dilakukan lebih dari 7 kali, maka akan ada risiko mutasi tadi, variasi soma klonalnya. Itu kemungkinannya lebih besar. Sehingga kita hindari subkultur yang terlalu banyak. Oke, kemudian setelah itu tadi dalam proliferasi itu biasanya belum tumbuh akar ya. Masih kita perbanyak tunasnya saja, sel-selnya yang bagian atas tanah, meskipun masih di media ya. Lalu kemudian setelah cukup besar dan cukup banyak, kita bisa mulai pindahkan ke media perakaran. Pindahkan ke media perakaran untuk menumbuhkan akarnya, agar menjadi tanaman utuh nantinya. Kita pindahkan ke media perakaran, kemudian setelah siap untuk, jadi dia sudah menjadi tanaman utuh dan besarnya sudah cukup untuk dipindahkan ke lapangan, kita lakukan aklimatisasi dulu, yaitu suatu proses adaptasi dari kondisi in vitro menuju kondisi in vivo. Karena kondisi in vitro itu kan serba terjamin ya, udaranya bersih, nutrisinya terjamin, suhunya diatur, cahayanya diatur, dan seterusnya. Sehingga kalau harus ditanam di lapangan, harus kita adaptasikan dulu, dilatih sedikit demi sedikit. Oke, setelah itu baru dilakukan pembesaran. Baik. Nah, berkaitan dengan langkah-langkah tadi, maka kita akan membagi, yang paling penting soalnya di dalam kultur in vitro itu adalah media sebenarnya ya. Itu faktor yang paling utama nantinya. Ada 3 bagian media yang kita perhatikan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah media isolasi, yang kedua adalah media proliferasi, dan yang ketiga adalah media perakaran. Media isolasi maksudnya media yang memang kita sediakan untuk mengadaptasikan eksplan tadi. Ketika kita mengambil eksplan tadi dari alam, ya taruhlah kita mengambil pucuknya gitu ya. Pertama kali kita pindahkan ke media, biasanya media ini kita gunakan media dasar saja, belum pakai ZPT yang macam-macam gitu ya. Karena yang penting pokoknya eksplan itu teradaptasi dulu dengan kondisi botol gitu. Kemudian juga sambil untuk menyeleksi apakah eksplan itu ada penyakitnya atau tidak gitu. Biasanya kalau ada penyakitnya itu kan ketika ditanam di dalam media dia akan cepat kontaminasi gitu. Ya, jadi ini bisa sambil untuk seleksi. Nah, ada catatan di situ bahwa bagi tanaman yang mengandung banyak fenol dan dia masih mengeluarkan zat-zat tersebut, biasanya zat tersebut kan nantinya akan dibuang di media ya, media yang terbatas itu dalam botol. Maka kita perlu langkah tambahan yaitu memberi antioksidan ya untuk mengurangi dampak dari fenol tadi yang merugikan, dan juga strategi yang lain yaitu dengan sering subkultur. Artinya eksplan atau planlet tadi itu tidak terekspos dengan fenol yang dikeluarkannya sendiri. Jadi dipindah gitu. Oke.
Kemudian kalau melihat komposisi media dasarnya masih sama dengan proliferasi ya, media dasarnya ya. Tapi nanti tentu saja media proliferasi sudah perlu tambahan-tambahan komponen yang lain. Oke. Kemudian ini media proliferasi di dalam tahap ini kita akan memacu pertumbuhan sel ya, memanjang dan membelah selnya untuk membentuk tunas baru, membentuk buku baru dan seterusnya. Ya. Jadi biasanya media sudah diberi auksin, zat pengatur tumbuh ya, untuk memperbesar batang, kemudian sitokinin untuk membentukkan tunas dan pembelahan sel. Kemudian ada catatan di sini yang harus Anda perhatikan, yaitu bahwa seringkali kita harus menambahkan zat penghambat tumbuh. Biasanya yang dipakai gibberellin, ya misalnya alar ya, untuk mengurangi panjangnya internut. Anda bayangkan kalau Anda sedang memperbanyak tanaman tomat atau tanaman kentang misalnya gitu ya. Terminologi nut dan internut di tanaman tomat dan tebu itu kan beda mestinya ya. Kalau di tebu Anda lihat betul-betul kan ada ruas di situ, kemudian ada dalam ruas itu ada tunas. Hampir sama sebenarnya, tapi bentuknya tidak mirip sama sekali gitu ya. Dalam tomat maupun kentang Anda melihat nut itu sebagai percabangan itu. Ya, itu dihitung satu nut ya. Kemudian antara cabang satu dengan cabang yang lain itu dianggap sebagai internutnya. Nah, di dalam kultur ini seringkali kita harus menambahkan zat tertentu tadi untuk mengurangi panjangnya internut. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah menanam ini, kan tujuannya kita memperbanyak. Kalau jumlah internutnya itu banyak, atau jumlah nutnya itu banyak, tadi yang ditanam, yang nanti dipotong menjadi bagian-bagian kecil untuk ditanam lagi, itu kan nutnya. Kalau misalnya taruhlah Anda punya eksplan panjangnya 10 cm. Dia tumbuh kemudian menjadi planet yang punya nut jumlahnya 5. Berarti nanti perbanyakan berikutnya Anda akan bisa memperbanyak 5 itu. Jadi 5 tanaman baru maksudnya. Dengan panjang yang sama, panjang total planet ya, kalau di dalamnya ada nut yang jumlahnya 10 misalnya, maka Anda bisa akan memperbanyak 10 tanaman baru. Mendapatkan 10 tanaman baru. Konsekuensinya berarti internutnya lebih pendek. Sama-sama 10 cm, satunya nutnya 5, satunya nutnya 10. Berarti internutnya pasti lebih pendek yang 10. Sehingga kita berusaha untuk mengurangi panjangnya internut itu dengan harapan nutnya menjadi banyak, sehingga perbanyakan kita juga menjadi lebih banyak, lebih efisien. Itu ya catatannya ya. Sesekali harus dilakukan seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah media perakaran ya. Sebagian planet mudah berakar memang, jadi tidak perlu dipindahkan ke media perakaran yang khusus, nanti akan tumbuh akarnya, tetapi sebagian yang lain perlu tambahan ZPT khusus ya untuk memacu perakaran. Misalnya diberikan auksin ya tambahan, baik IPA maupun NAA, indolbutyric acid atau naphthalenic acid ya. Atau seringkali ada juga yang menambahkan perlakuan diberikan arang aktif. Arang aktif ini fungsinya salah satunya adalah arang aktif itu kan hitam ya. Membuat suasana gelap pada media sehingga suasananya itu lebih disukai oleh pertumbuhan akar. Anda tahu di alam itu kan akar tumbuhnya di dalam tanah yang gelap ya. Dia menjauhi cahaya. Sehingga kalau dalam media ini juga dia dengan kondisi gelap tadi diharapkan akan lebih memacu perakaran. Meskipun arang aktif sendiri ini sebenarnya punya dampak negatif juga, jadi pemakaiannya harus hati-hati ya, harus dilakukan percobaan pendahuluan dulu agar pemberian arang aktif ini justru tidak kontraproduktif gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus lakukan aklimatisasi ya. Aklimatisasi ini planet tadi sudah dilepas dari botol kultur. Jadi medianya sudah bukan media agar lagi. Kita sudah akan menanam tanaman ini karena dia sudah utuh ya, organnya ada akar, ada daun. Kita menanam di media
di mana syarat media yang kita gunakan ini yang penting dia remah gitu, tidak terlalu padat, tidak terlalu berat bagi akar nanti, kemudian bisa menyimpan air. Kita bisa gunakan pasir, arang sekam, kokopit, dan seterusnya. Dan yang penting kita juga harus lakukan sterilisasi, karena tanaman masih lemah, ya, masih tidak terlalu kuat untuk menghadapi lingkungan, khususnya sekaman biotik dan abiotik juga sebenarnya. Ya. Desterilisasi, kemudian tempat aklimatisasi bisa kita sungkup ya dengan plastik agar kelembabannya terjaga tinggi sehingga tanaman tidak terlalu terforsir untuk melakukan transpirasi sehingga tidak kekeringan. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kesuksesan dari proses aklimatisasi. Baik, ini ilustrasi tentang tadi proses tadi yang sebelah kiri atas itu contoh lab kultur. Lab ini sebenarnya ini ruang kultur ya, ruang kultur ya. Jadi hanya untuk menumbuhkan. Kalau proses penanamannya tentu saja nggak di sini, di ruangan yang berbeda. Kemudian setelah tumbuh cukup, termasuk subkultur masih tetap di sini ya. Kemudian setelah tumbuh siap diaklimatisasi dipindahkan ke tempat aklimatisasi, bisa dalam kotak-kotak seperti itu, bisa dalam polybag masing-masing, bisa dalam gelas-gelas plastik misalnya gitu. Biasanya dalam rumah kaca atau rumah plastik ya yang masih terjaga kondisinya. Kemudian kita bisa melakukan kebanyakan stek. Nah, informasi ya tambahan nanti akan kita bicarakan lagi di dalam contoh-contoh produksi benih. Di dalam produksi benih kentang itu seringkali ketika kita sudah mengembangkan benih dari kultur in vitro, sebelum kita betul-betul distribusikan benih dari in vitro tadi ke petani untuk ditanam sebagai benih sebar ya, itu bisa masih kita lakukan perbanyakan stek dulu. Jadi tanaman dari botol itu dikeluarkan, ditanam di tempat yang terbatas, dalam polybag dalam rumah kaca. Setelah tumbuh, nanti selain nantinya umbinya itu bisa dipanen untuk benih, kita juga bisa memperbanyak stek. Jadi tanaman itu kita ambil steknya, kita perbanyak. Untuk nantinya menjadi tanaman-tanaman baru yang banyak, sehingga menghasilkan umbi lebih banyak. Ingat bahwa kentang itu bahan tanamnya kan umbi. Bahan tanamnya umbi. Oke, itu informasi tambahan. Nah, kemudian yang terakhir ini, informasi yang akan kita bicarakan nanti ini adalah macam-macam kultur ini. Kita hanya akan bicarakan 4 macam kultur ini nanti ya. Yang lain-lainnya silakan Anda nanti eksplor sendiri. Ini yang kita bicarakan nanti adalah macam-macam teknik kultur jaringan yang berkaitan dengan pembibitan. Dengan perbanyakan benih. Ya. Pertama yang akan kita bicarakan adalah kultur meristem, kemudian kultur pucuk yang kedua, kemudian kultur embrio. Embrio yang nomor 3 itu maksudnya embrio zigotik ya, embrio yang hasil pertemuan gamet jantan dan betina didahului oleh proses fertilisasi. Kemudian yang keempat itu adalah kultur embrio somatik, embrio tetapi somatik. Ya. Nanti akan kita jelaskan di belakang di setelah ini apa itu embrio somatik. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa nama-nama kultur ini kan seringkali dinamai dengan asal eksplannya ya. Jadi dinamakan kultur meristem karena eksplannya itu berasal dari meristem. Dinamakan kultur pucuk karena memang eksplannya berupa pucuk. Dinamakan kultur embrio karena eksplannya berupa embrio. Tapi kultur embrio somatik bukan karena eksplannya embrio somatik, tapi justru kita mau membuat embrio somatik gitu ya. Eksplannya bisa macam-macam. Namanya kultur embrio somatik. Jadi nama kultur ini macam-macam ya, tidak hanya terbatas dari nama eksplannya, bisa juga dari produknya. Juga dari produknya. Itu. Oke, jadi itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya nanti kita sudah akan bicara masing-masing ya, kultur meristem, kultur pucuk, kultur embrio dan seterusnya. Kita akan bicarakan pada kesempatan berikutnya. Baik, untuk hari ini saya akan akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.